Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Antonio Belva, mahasiswa SA Unggul Kampus Kebonjeruk, program studi Ilmu Gizi dengan NIM 20200302 akan menjelaskan tentang materi kemampuan berbicara pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemampuan berbicara menurut Tarigan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai bentuk wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Kemampuan berbicara harus dimiliki dan dikuasai oleh semua orang termasuk mahasiswa. Tujuan dari berbicara itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah tujuan informatif. Tujuan informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Contohnya, menerangkan sesuatu, menjelaskan suatu proses, mendeskripsikan benda, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan hiburan dan kesan menyenangkan bagi pembaca dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar, sehingga pendengar menjadi lebih terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Tujuan yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang digunakan untuk membujuk pembaca. Tujuan pembicaraan ini berusaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Pembicaraan jenis ini banyak digunakan pada kampanye, propaganda, penjualan, dan lain sebagainya. Tujuan keempat adalah tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar terhadap gagasan yang disampaikan oleh pembaca. Dalam melakukan pembicaraan secara argumentatif, pembicara harus menggunakan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya, manfaat dari keterampilan berbicara adalah yang pertama, membuat komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri, karisma, dan wibawa. Yang keempat, merupakan salah satu faktor untuk mempermudah seseorang memperoleh pekerjaan. Yang kelima, menambah level nilai dalam diri. Dan yang keenam, mendapatkan kepercayaan masyarakat. Prinsip dari pembelajaran kemampuan berbicara itu sendiri adalah yang pertama, pembelajaran kemampuan berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis mahasiswa dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran kemampuan berbicara harus melibatkan mahasiswa secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran kemampuan berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran kemampuan berbicara harus dilakukan sekaligus membekali strategi bicara. Yang kelima, pembelajaran kemampuan berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, pembelajaran kemampuan berbicara mahasiswa hendaknya dipantau oleh dosen secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, pembelajaran kemampuan berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk mahasiswa menjadi pembicara yang kreatif. Selanjutnya, kemampuan berbicara dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi
yang dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara formal terdiri atas ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, serta bercerita dalam situasi formal. Adapun berbicara informal terdiri atas bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara, yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang terakhir, berbicara untuk menggerakkan. Kemudian jenis berbicara yang ketiga adalah jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar yang dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau yang biasa disebut dengan 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi bila ada kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang dalam pembicaraan ini. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang banyak. Misalnya, kegiatan belajar mengajar di kelas, atau juga bisa menjadi pemandu di suatu acara. Yang keempat adalah jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang dapat dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima adalah jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian, yang dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak terjadi apabila secara tiba-tiba di mana seseorang diminta berbicara di depan khalayak ramai tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan adalah tanpa adanya persiapan naskah yang biasanya berupa catatan kecil. Metode membaca naskah banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan, kebijakan, atau keterangan secara tertib dalam pidato resmi, pidato kenegaraan, pidato radio, dan lain sebagainya. Adapun metode menghafal menunjukkan bahwa pembicara sudah merencanakan untuk membuat naskah dan menghafal naskah. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara adalah yang pertama adalah kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini bertujuan untuk melihat kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Jika seseorang pembicara itu tanggap terhadap fenomena yang ada, maka ia akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun itu, sebagai sumber ide. Sebaliknya, jika seseorang pembicara itu tidak tanggap terhadap fenomena yang ada, maka ia tidak akan mampu menghasilkan gagasan. Yang kedua adalah kemampuan kognisi dan imajinasi. Faktor ini bertujuan untuk melihat kemampuan kognisi dan imajinasi pembaca. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Faktor ini bertujuan untuk melihat kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh pembaca. Pembicara yang baik akan menguasai benar seluruh tatanan linguistik dari fonem hingga sekmatik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Faktor ini bertujuan untuk mengetahui organ berbicara seseorang yang mengalami kelainan ketika menghasilkan bunyi. Misalnya, seseorang yang cadel akan kesulitan melafalkan huruf R yang menyebabkan kurang maksimalnya penyampaian huruf tersebut. Yang keempat adalah kemampuan psikologis. Faktor ini bertujuan untuk mengetahui kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang pembicara yang baik mampu mengemas ide dengan baik, mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan dan berani tanpa rasa gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Yang kelima adalah kemampuan performa. Faktor ini berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Berikutnya, menurut Iskandar dan Dadang,
Ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor penunjang keefektifan kebahasaan diantaranya yang pertama, ketetapan ucapan. Yang kedua, penetapan tekanan nada dan durasi yang sesuai. Yang ketiga adalah pemilihan kata atau diksi. Dan yang keempat adalah ketetapan sasaran pembicaraan. Adapun faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerak dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran dalam berbicara. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Dan yang ke-8 adalah penguasaan topik. Dalam melakukan pembelajaran kemampuan berbicara, terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Mahasiswa harus membiasakan diri untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. Yang kedua adalah tahapan pemilihan. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Dalam praktiknya, dosen harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa mahasiswanya. Kemampuan ini terutama berkenan dengan unsur kebahasaan, meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berikutnya, situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraan, serta gaya dan strategi berbicara. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pemproduksian. Pada tahap ini, mahasiswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Untuk meningkatkan kegiatan produksi ini, mahasiswa hendaknya diberi pengetahuan tentang artikulasi atau pengucapan, tata bahasa, serta keterampilan produksi bicara yang meliputi keterampilan fasilitasi dan kompensasi. Pengaplikasian kemampuan berbicara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, bertelepon, diskusi, wawancara, negosiasi, dan presentasi. Cara tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi kemampuan berbicara ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, dan terima kasih karena telah mendengarkan.